Untuk ini ya, langsung aja ya karena sudah siang ya. Untuk pertemuan pertama di mata kuliah evolusi, kita pengantarnya ini mengenai asal mula dan evolusi itu apa. Asal mula mungkin dari spesies gitu. Nah, untuk teori evolusi ini adalah keragaman kehidupan semua spesies di muka bumi masa kini yang awalnya itu berasal dari satu ancestor, satu nenek moyang bersama. Jadi satu ancestor itu bisa menurunkan dari ini keturunannya itu. Awalnya itu terdapat lebih sedikit spesies dan tidak kompleks. Jadi dari satu ancestor nanti itu akan berkembang biak, nanti itu akan menghasilkan keturunan berikutnya itu. Kemudian dari mana asal kehidupan itu? Kita tidak mengetahui jawaban untuk pertanyaan ini, meskipun setiap orang yang mungkin bijaksana itu mungkin suatu ketika akan mempertanyakan hal ini. Jadi apa ya, untuk belajar evolusi itu ini adalah ilmu untuk memprediksi dari masa lalu kita itu berasal dari nenek moyang apa. Biasanya itu kaitan antara evolusi dan agama itu hampir bertentangan gitu. Nah, kalaupun orang yang terlalu yakin dengan kepintarannya itu sampai dia mungkin lupa dengan agamanya, dia itu bisa nanti murtad juga. Nah ini bisa dilihat ya. Jadi kenapa manusia apa ya? Mungkin ilmuwan-ilmuwan itu kenapa sih bisa mendeskripsikan dirinya itu dari tidak begitu apa ya? Tidak begitu sempurna gitu. Karena mereka itu ilmuwan itu belajar tentang budaya kehidupan di masa lalu. Oh, makanan di masa lalu itu ternyata ada dimasak, sekarang dimasak itu. Jadi itu mereka beranggapan kalau hal yang tidak dimasak, akhirnya bentuk morfologi dari manusia ya, mungkin itu berbeda itu, mungkin agak sedikit ke depan itu dari mulutnya itu, karena itu disesuaikan bentuk morfologi yang seperti ini disesuaikan dengan bentuk makanannya. Misalnya makanannya kasar, akhirnya seperti itu. Nah, untuk Charles Darwin ini yang sering ditemukan asal mula spesies itu, semua makhluk hidup yang ada di bumi ini itu hasil keturunan dari moyang bersama yang sudah mengalami perubahan. Jadi awalnya mungkin itu bentuknya sederhana, akhirnya lambat laun itu mengalami perubahan dan akhirnya itu bisa menjadi makhluk hidup yang ada sampai sekarang. Ya, contohnya dari Nabi Adam itu makhluk pertama di bumi, itu manusia pertama yang dia itu bisa tinggi. Kemudian karena proses seleksi alam itu mungkin sudah Nabi Adam sudah meninggal, kemudian diteruskan keturunan berikutnya, mungkin dia itu masih usianya masih lebih lama itu. Tapi karena proses seleksi alam, mungkin ada ketersediaan makanan, akhirnya lambat laun itu akan tambah kecil. Tapi kalau sudah kenapa dia beranggapan kita dari apa? Ya karena dia itu mungkin memperkirakan kalau apa ya, makhluk hidup yang manusia di zaman dulu itu bisa jadi karena budaya kan termasuk apa ya, termasuk yang memudahkan manusia. Misalnya budaya dahulu itu tidak ada kompor, masaknya pakai apa itu, ataupun tidak dimasak makanannya kan lebih alot gitu. Jadi bentuk gerahamnya mungkin itu lebih besar, itu lebih keras gitu. Terus juga ada mungkin manusia waktu itu apa ya, kan namanya makhluk hidup kan, dia itu pertama kali lahir itu ataupun dia itu lahir sudah agak besar, dia pasti itu akan meniru apa yang dia lihat gitu. Mungkin gitu. Dia itu mungkin melihat kalau ada makhluk hidup lain, monyet, dia itu hidupnya di pohon. Akhirnya dia itu naik ke pohon, kemudian hidupnya bergelantungan. Jadi mungkin bentuk tangannya itu bisa lebih kuat, lebih panjang daripada kakinya. Tapi kalau dari sisi agama,
jelas berbeda. Kalau dari agama itu sudah apa ya, meskipun di bumi itu mungkin tidak ada hal yang bisa dilihat dari Nabi Adam, dia itu sudah tahu tuh caranya berjalan, caranya berdiri tegak gitu. Ya, saya percaya agama aja meskipun tidak meskipun dari logika manusia pasti itu apa ya, lebih ke logikanya itu, pengetahuannya itu. Tapi kalau secara logikanya kan evolusi nih katanya, kalau saya juga kemarin waktu dapat di pelajaran apa lupa, evolusi itu akan terjadi kayak semuanya cuma semua golongannya. Jadi kalau cuma satu dua spesies yang mengalami perubahan itu tidak termasuk evolusi, Pak. Jadi menurut saya kan kata si Charles Darwin kalau evolusi manusia itu punya dari kera, tapi kenapa kera itu masih ada sekarang itu? Ya berarti kan tidak terbukti kan. Evolusi kan bukan cuma hanya ini kan, melihat dari bukti morfologinya, bukti dari kerangka tulangnya sama apa enggak, mungkin ada kesamaan masih. Terus dari bukti ini volume otaknya, otak manusia kan kalau di Al kan sudah sempurna, itu sudah lebih bagus dari hewan karena dia itu punya budaya gitu, nggak cuma makan minum tidur, nah itu. Jadi volume otaknya lebih besar, ataupun dari ini jumlah kromosomnya. Kromosom makhluk hidup kan beda-beda itu sama cuma hanya ada kemiripan sehingga nanti organ-organ tertentu ataupun kromosom tertentu bisa disisipkan ke manusia untuk pengobatan. Misalnya kalau yang lama-lama itu kan dari gelatinnya babi untuk kapsul obat-obatan. Kalau sekarang kan sudah berkembang, selain dari yang haram, kalaupun itu tidak mendesak, bisa dari mungkin tumbuhan yang sekiranya itu kromosomnya hampir mirip dengan manusia, jadi pakai gelatin yang lain. Kemudian yang kedua itu menyajikan 9 besar fakta yang dianggap dapat menjelaskan dengan teori evolusi dan tidak cukup dengan teori penciptaan khusus. Berarti itu ini evolusi itu berkembang dari ini ya, bukan dari yang sudah ada tapi dicari itu, ditelusuri itu. Kenapa ini makhluk hidup itu kok serta-merta di bumi itu ada. Jadi orang-orang dahulu itu berpikirannya, dia mengandalkan pikirannya dan pengalaman kenyataannya itu seperti apa. Oh ternyata kalau misalnya apa ya, mungkin air kaldu dibiarkan tiba-tiba langsung ada lalatnya kayak gitu. Mungkin mereka mikirnya bisa kayak gitu. Kemudian mekanisme menjelaskan perubahan evolusi itu berlangsung dengan teori seleksi alam. Jadi evolusi itu akan berlangsung kalau itu ada seleksi alam. Jadi seleksi alam inilah yang akan menentukan makhluk hidup itu bisa bertahan atau tidak. Kalau bertahan, berarti dia itu akan mewariskan generasi berikutnya yang bisa tahan gitu terhadap bencana-bencana dan akan mewariskan sifat-sifat yang baru. Teori awal tentang asal-usul kehidupan. Yang pertama itu kosmosa, itu kehidupan di bumi ini dibawa dari tempat lain yang ada di alam semesta. Beberapa meteor itu jatuh ke bumi dan akhirnya terjadi peristiwa fisika dan kimia. Datangnya molekul organik dari angkasa itu tidak sama dengan datangnya kehidupan. Jadi ini menjelaskan bahwa kehidupan itu di bumi itu berawal dari meteor yang jatuh ke bumi dan akhirnya terjadi peristiwa fisika kimia dan akhirnya muncul molekul-molekul berkumpul menjadi kehidupan. Yang macam-macam sih pendapatnya orang gitu. Ya zaman dulu gitu. Terus juga ada teori generasi spontanea. Kehidupan organis itu dapat timbul dengan sendirinya dari benda-benda yang tak hidup. Tak mungkin ya. Dari benda-benda yang tak hidup muruk-muruk langsung ada gitu. Ya macam-macam. Kalau teori generasi spontanea ini ditentang oleh hal demikian benar, maka kehidupan itu tidak mungkin. Maka tentang asal-usul kehidupan itu tidak bisa diterangkan secara penelitian ilmiah itu. Jadi harus ada penelitian ilmiah itu yang menjelaskan bahwa asal-usul kehidupan itu dari apa.
Kemudian teori Oparin, ahli biokimia Rusia, kehidupan mungkin sekali berasal dari secara spontan dalam kondisi yang lebih dulu ada dalam sejarah bumi ini. Teorinya itu lautan itu sudah ada kayak nutrisinya dengan segala macam molekulnya itu bergabung dengan kompleks sementara dan akhirnya satu kompleks mengembang dan seterusnya. Jadi asal mula kehidupan ini dari Oparin ini berasal dari laut itu. Dari laut yang bentuknya itu mungkin kayak melimpah berupa ini nutrisinya, kemudian muncul kehidupan di situ dan akhirnya bentuk individunya itu mungkin sudah jenuh di laut, dia akan ke daratan dan akhirnya kalau ke daratan dia itu akan terseleksi alam dan akhirnya dari bentuk siripnya itu menjadi tangan ataupun kaki seperti itu. Biasanya kan ada kan di kartun itu dari apa yang mungkin kadal dari laut kemudian dia itu ke daratan dan akhirnya menjadi individu baru. Kemudian Stanley Miller, beberapa asam amino dan molekul organik itu dapat dihasilkan dan memimpikan air, metanam, amonia, dan hidrogen. Kemudian menyulingnya dan dialiri elektroda dengan bunga api yang terhembus. Berarti asal mula kehidupan itu berupa asam amino. Ini hampir benar sudah. Jadi penyusun makhluk hidup itu berupa DNA asam aminonya. Kemudian salah satu tanda kehidupan ialah bahwa kehidupan berlandaskan polimer nukleotida, yaitu molekul besar yang dirakit dari satuan kecil yang berulang. Jadi polimerisasi molekul organik kecil menjadi makromolekul mungkin saja merupakan langkah dini dalam pengalaman menuju kehidupan. Jadi polimerisasi itu semacam proses penggandaan diri DNA-nya, itu perbanyakan DNA-nya itu. Nah ini di evolusi ada paleontologi, anatomi perbandingan, embriologi, biokimia perbandingan, struktur kromosom, keserupaan pelindung, kemudian penyebaran geografik, dan domestifikasi. Nah ini ya. Saya kita berapa nih? Nah beberapa di paleontologi itu saya sudah carikan itu tentang ilmu yang mempelajari kehidupan praaksara. Jadi kehidupan sebelum manusia itu mengenal huruf. Jadi mereka itu mengembangkan bahasa yang bisa dimengerti oleh mereka itu. Paleontologi ini adalah studi fosil untuk menentukan evolusi organisme dan interaksinya dengan organisme lain beserta lingkungannya. Nah, bukti-buktinya ini bisa dari fosil tertua, itu tumbuhan, hewan, vertebrata, mamalia yang pertama kali muncul itu. Kemudian dari masa juga itu muncul Pachycetus, jenis paus purba. Itu di mana masih punya lengan dan kaki. Kemudian 40 juta tahun yang lalu paus ini sudah berubah secara morfologis dan lebih licin. Jadi kalau ada seleksi alam itu pasti akan terjadi perubahan juga pada makhluk hidup. Juga ada kera itu 30 juta tahun yang lalu. Kemudian sekitar 25 juta yang lalu ini sudah iklim bumi itu sudah berubah dan juga ini bumi itu menjadi lebih dingin dan akhirnya sekelompok tumbuhan berbunga yang bermunculan. Kemudian ada hominid muncul di permukaan bumi sekitar 4,5 juta tahun yang lalu. Jadi mungkin ini manusia hominid itu yang diperkirakan pertama kali muncul di bumi. Nah ini bukti dari ini ya paleontologi itu. Itu bisa dibedakan itu antara beberapa tangan pada manusia, pada katak, burung, kelelawar, dan kucing. Kemudian itu adalah struktur homolog. Homolog artinya fungsinya itu sama itu. Yang struktur analog itu untuk terbang itu baik itu kupu-kupu dan burung itu berbeda itu. Jadi itu strukturnya sudah berbeda tapi fungsinya sama.
Kemudian juga ini 3 anggota tubuh vertebrata. Studi tentang struktur homolog. Tulang yang diberi warna adalah apa ini? Kurang jelas itu. Itu ada tangan, kemudian itu sirip ikan paus, dan juga itu sirip kelelawar. Kemudian ini bukti dari anatomi perbandingan. Beberapa hewan bagian tertentu pada tubuh setiap spesimen itu disusun menurut pola dasar yang sama. Bagian yang strukturnya sama itu digunakan dengan cara yang berbeda. Meskipun anggota badan tersebut digunakan untuk berbagai aktivitas, tetapi susunan dasarnya itu terlihat jelas, yang disebut dengan homolog. Artinya dia itu punya struktur dasar yang sama, hubungan yang sama pula dengan organ lainnya, dan mempunyai tipe perkembangan embrionik yang sama. Jadi jika ada pola dasar yang tetap sebagai bukti sifat dari moyang sama, kita itu bisa mengetahui perubahan tersebut hanyalah adaptasi rancangan terhadap kebutuhan khusus organisme tersebut. Jadi struktur homolog itu ya, dia itu fungsinya sama, tapi karena ada seleksi alam, dia itu berubah itu bentuknya itu ke bentuk yang lain, tapi fungsinya tetap. Kemudian bukti dari embriologi, perkembangan embrio semua vertebrata. Ini memperlihatkan keseragaman yang mencolok terlihat pada waktu terjadi pembelahan sel, kemudian morfogenesis, pembentukan organ awal, dan tahap diferensiasi awal atau tahap perubahan awal pada organ. Persamaan ini sering dipergunakan sebagai bukti hubungan evolusi antar vertebrata. Jadi ini bisa dilihat pada hewan bertulang belakang gitu. Vertebrata ini melalui tahapan embrionis yang dialami oleh moyangnya, karena semua itu mendapatkan mekanisme perkembangan yang diturunkan dari nenek moyang sama. Jadi perkembangan vertebrata itu sama itu dengan perkembangan vertebrata sebelumnya. Teori rekapitulasi, gagasan perkembangan embrionis organisme itu akan mengulangi perkembangan embrionis moyangnya. Jadi itu suatu siklus yang berulang itu, pasti akan memiliki kesamaan. Nah itu bisa dilihat kalau kecil ya, itu bisa dilihat itu ada manusia, ada apa itu kecil ya, ada manusia, ada ikan, ada salamander, kemudian ada apa ya, mungkin itu dari sapi atau babi, kemudian juga ada kura-kura. Jadi itu pada tahap awal seperti itu hampir mirip semua, punya ekor gitu. Kemudian pada tahap kedua itu ada yang masih tetap punya ekor, kemudian ekornya ada yang menyusut, dan akhirnya pada tahap ini, pada diferensiasi akhir, yaitu ada yang ekornya sudah tidak ada yang masih ada. Jadi itu bisa dilihat itu pada tahap morfogenesis itu. Kemudian bukti biokimia perbandingan. Studi biokimia macam-macam organisme telah mengungkapkan persamaan biokimia. Yang pertama, persamaan biokimia ini organisme hidup adalah salah satu ciri yang mencolok dari kehidupan. 2 hormon yang diwariskan. Tulisannya ya, coba ya, ganti aja tulisannya nih. Nah, ini bukti biokimia, persamaan biokimia organisme hidup. Ini salah satu ciri yang mencolok dari kehidupan. Hormon diwariskan dari moyang yang sama, tetapi dengan fungsi yang berubah sesuai dengan kehidupannya. Keseragaman yang mencolok dari susunan biokimia, ini dasar dari keanekaragaman organisme, sulit untuk dijelaskan dengan cara lain kecuali dengan teori evolusi. Jadi ini ya, kalau dibuktikan dengan secara kimia mungkin harus dibawa ke lab dulu itu, apa yang membedakan itu, mungkin dari susunan kimianya ataupun dari zat penyusunnya itu. Kalau dari bukti kromosom itu jelas. Jadi kalau kromosom itu nanti bisa dilihat itu jumlah kromosomnya ada berapa pada beberapa makhluk hidup, itu tidak sama.
Jadi ini yang bisa membedakan itu antara makhluk hidup satu dengan lainnya itu jumlah kromosomnya. Misalnya jumlah perbedaan asam amino antara rantai beta hemoglobin manusia dan spesies lain. Manusia itu tidak ada, gorila itu ada satu, kemudian gibbon itu ada dua, kemudian monyet itu rhesus ada 8 dan seterusnya. Jadi bisa juga dibedakan dari jumlah kromosomnya atau dari bentuk karyotipe. Karyotipe itu artinya morfologi dari kromosomnya itu bisa mirip ataupun berbeda. Kemudian reaksi antara antibodi antihuman dan serum dari berbagai mamalia. Misalnya manusia itu punya antibodinya itu 100%, simpanse itu 97 sampai seterusnya itu ada 8%. Jadi itu yang bisa membedakan. Kalau dulu kan tidak bisa dibuktikan secara lab. Jadi itu beranggapan bahwa Charles Darwin dan sebagainya itu bisa menyamakan antara manusia itu ternyata nenek moyangnya dari kera. Tapi kalau sekarang sudah bisa, karena sudah bisa dibuktikan itu dari beberapa bukti, entah dari kromosomnya, antibodinya tadi, hemoglobinnya, bukti perbandingan kerangkanya juga. Kemudian bukti dari keserupaan pelindung, contohnya ngengat Biston di daratan Inggris. Buktinya itu secara penyebaran geografik organisme yang sama itu bisa berkembang secara berbeda karena beradaptasi terhadap lingkungan yang berbeda. Jadi penyebaran geografik misalnya burung finch itu bisa ditemukan di berbagai tempat. Dia itu bisa berkembang berbeda karena dia itu beradaptasi terhadap lingkungan yang berbeda. Misalnya burung finch 1 itu pemakan biji-bijian, burung finch kedua itu pemakan biji-bijian tapi bijinya itu lebih besar, ataupun burung finch ketiga ternyata dia itu sifatnya karnivora karena di situ jumlah makanannya berupa ulat, mungkin bukan berupa buah itu. Kemudian bukti dari domestifikasi. Domestifikasi itu artinya ini kita usaha untuk memelihara hewan peliharaan. Kalau awalnya dulu itu hewan dipelihara sebagai hewan peliharaan saja, tapi lambat laun akhirnya dipelihara untuk dibudidayakan, untuk dimanfaatkan itu, entah itu dagingnya atau apanya. Nah, ini terjadi pada zaman Neolitik. Manusia telah memberikan beberapa spesies hewan dan tumbuhan yang bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, khususnya untuk pangan. Jadi spesies yang paling bermanfaat saja yang bisa dibudidayakan, seperti kuda untuk kendaraan atau lainnya. Kemudian beberapa tokoh evolusi secara biologis itu ada J.P. Lamarck itu, dia itu tentang jerapah leher panjang dan pendek. Dia itu terseleksi yang panjang itu bisa hidup, yang pendek tidak. Jadi jerapah itu bisa beradaptasi dengan lingkungan dengan cara itu, mungkin dia itu belajar untuk meraih itu dahan yang lebih panjang itu. Nah, dahan yang lebih panjang dengan leher yang panjang akhirnya itu akan berkumpul untuk meneruskan keturunannya. Kemudian Charles Darwin, evolusi terjadi akibat perubahan frekuensi gen dari generasi ke generasi berikutnya, dan frekuensi gen akan menimbulkan variasi dalam populasi makhluk hidup. Ini berdampak besar terhadap cara berpikirnya orang dunia barat itu. Orang yang berani menyusun bukti yang mengesahkan ini adanya evolusi dan mengukuhkan bahwa teori untuk menjelaskan bagaimana evolusi tersebut berlangsung. Jadi evolusi itu kalaupun terjadi perubahan gen dan akhirnya menimbulkan variasi makhluk hidup yang baru, ini tentunya akan menimbulkan pemikiran itu bagi dunia barat itu. Nah, ini buktinya antara simpanse dan manusia itu berbeda. Yang manusia itu sudah berdiri tegak, yang simpanse ini masih belum. Kemudian juga dari bentuk kraniumnya, bentuk kepalanya itu. Kemudian juga dari bentuk mulutnya misalnya. Kemudian asal mula spesies semua makhluk hidup yang ada di bumi ini itu merupakan hasil keturunan dari moyang yang sama yang sudah mengalami perubahan. Teori evolusi spesies bukanlah sesuatu yang kekal atau tidak mengalami perubahan,
melainkan dia itu akan berevolusi ataupun berubah. Proses perubahannya itu bertahap dari spesies yang sudah ada, bahkan semua spesies itu sudah punya hubungan kekerabatan. Sampai sedemikian setiap dua spesies yang ada di bumi ini pada suatu saat dalam riwayatnya itu punya leluhur yang sama. Yang kedua, menyajikan sejumlah besar fakta yang dianggap oleh Darwin hanya dapat dijelaskan dengan teori evolusi dan tidak cukup dengan teori penyebab khusus. Yang ketiga, teori seleksi alam yang merupakan landasan dari buku The Origin of Species. Jadi Darwin itu punya bukunya ini, The Origin of Species, asal mula spesies. Kemudian ini juga ada Charles Lyell, yaitu meneliti tentang prinsip geologi. Fosil yang ada di dalam lapisan tanah itu merupakan bagian kecil dari spesies hidup, dan fosil itu berubah secara bertahap jika diadakan penyelidikan secara perlahan dari lapisan tertua ke lapisan yang lebih muda. Jadi evolusi juga ini pekerjaannya itu untuk mencari fosil itu yang ada di tanah. Kemudian yang keempat itu taxonomos itu manusia yang habitatnya di alam, bahwa manusia dan kera itu mempunyai kedekatan anatomis karena mungkin dari bentuknya itu hampir sama. Kemudian yang kelima itu ada ini peneliti imam anggota Ordo Jesuit itu di sana itu, cinta kepada Tuhan adalah sama dengan cinta kepada dunia ilmu pengetahuan, dan memajukan umat manusia adalah sama dengan berbakti kepada Tuhan. Jadi mereka mungkin memiliki paham bahwa untuk memiliki rasa cinta kepada manusia, dia itu akan memajukan ilmu pengetahuannya itu. Tidak apa-apa ya, banyak ya. Ini untuk pengenalan pertama ini banyak mengenai sejarah-sejarah. Kemudian ini evolusi budaya, ada evolusi universal oleh Herbert Spencer. Kemudian ada evolusi keluarga dan kekerabatan. Jadi dasar mula terbentuknya ilmu sosiologi ataupun ilmu penurunan ini dari moyang, kemudian nanti ke cicit dan seterusnya, ini pencetusnya itu dari hubungan kekerabatan. Kemudian yang ketiga ada H. Morgan. Dia itu melukiskan proses evolusi masyarakat dan kebudayaan di masa lalu. Ada zaman liar, barbar, kemudian peradaban kunci, dan zaman peradaban masa kini. Yang keempat itu ada ini dia itu mempelajari evolusi dalam bidang religi. Jadi kepercayaan di masa dulu itu, dari zaman menyembah apa sampai sekarang. Kemudian yang kelima itu proses asal mula perkembangan jiwa, ilmu gaib, dan religi. Jadi pada awalnya ilmu perdukunan mungkin dimulai pada tahun ini. Kemudian neo-evolusme itu yang pertama itu V. Gordon, sejarah perubahan atau perkembangan kebudayaan mengenai evolusi universal. Oke ya, kita lanjut ya langsung ke evolusi. Jadi ini awal mula dari pengantar evolusi. Sekarang ke evolusinya. Jadi evolusi itu adalah perubahan frekuensi gen dalam populasi karena faktor-faktor evolusi, baik itu mutasi, perubahan DNA, seleksi alam, arus gen, dan penyimpangan genetik. Perubahan frekuensi ini gunanya untuk mengubah morfologi, fungsi dalam tubuh, zona eksploitasi, dan taksonomi. Ilmu pengetahuan ini adalah sistem untuk mengetahui bagaimana alam bekerja, bahwa yang di belakang semua itu ada Tuhan yang tetap ada meskipun ada yang mengatakan dia tidak ada. Jadi itu pemikiran orang barat sampai segitunya itu. Kemudian pola dasar evolusi ada sequential evolution. Terjadi perubahan kutub gen dari populasi yang sebelumnya, misalnya populasi yang terisolasi. Jadi ada semacam kumpulan populasi yang berkumpul, karena mungkin hal tertentu, mungkin dia konflik, dia akan membentuk populasi lainnya dalam satu populasi, akhirnya menjadi populasi yang berbeda, dan hasil keturunannya juga berbeda. Ini sifatnya fluktuatif, tidak pernah menghasilkan jenis yang baru, sebab perulangan yang terjadi bersifat sementara sesuai keadaan lingkungan.
dan yang dihasilkan hanyalah variasi. Kemudian ada evolusi divergen menghasilkan jenis yang baru. Proses ini terjadi karena adanya kekuatan evolusi yang sudah bekerja lama. Buktinya ini bisa dilihat pada kuda itu. Jadi kuda itu ada yang masa lalu itu masih lebih besar, kemudian sampai sekarang ukurannya lebih kecil. Kemudian dua masalah utama pokok evolusi itu adalah mengenai asal-usul variasi keturunan dalam evolusi, asal-usul diskontinuitas, ketidaksinambungan dalam hubungan antara indukan dengan turunannya, dalam seri-seri variasi di mana beberapa segmen dari satu spesies itu bisa menjadi spesies yang nyata-nyata berbeda. Misalnya kecoa dan rayap itu punya satu nenek moyang yang sama. Kemudian singa dan domba dari ancestor yang sama. Jadi itu bisa secara logika kan tidak mungkin kan dari singa dan domba itu. Kemudian faktor yang mempengaruhi evolusi ada seleksi alam, itu sudah jelas. Ini karena ada perubahan alam, itu juga bisa mempengaruhi itu terhadap DNA yang ada pada makhluk hidup karena dia itu beradaptasi terhadap lingkungannya. Kemudian juga adanya mutasi, ada penyimpangan genetik, ada gen flow. Kemudian kecepatan evolusi, karena evolusi itu prosesnya dinamis baik dalam ruang ataupun waktu, maka ini punya 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. Bagaimana kecepatan evolusi bisa tidak sama cepat, tidak lambat, bahkan ada yang tidak berubah. Jadi makhluk hidup itu dari zaman dahulu sampai sekarang itu bisa ada yang mengalami evolusi perubahan dan prosesnya itu bisa cepat. Bisa faktornya itu dari jumlah usianya, kemudian ukurannya misalnya manusia ya, karena dia itu ukurannya besar. Tapi karena faktor alam misalnya bencana dia tidak bisa menghindar, akhirnya cepat punah. Manusia zaman dulu kemudian digantikan manusia yang baru, dia itu bisa cepat mengalami evolusi. Sedangkan dari makhluk hidup yang ukurannya kecil tapi dia itu tidak terjaring seleksi alam, tentu dia itu pasti akan bisa lebih tahan dan dia itu tidak akan mengalami evolusi. Contohnya itu kalau tidak salah ini, kalau kalian tahu ya saya prediksi saja ya, kalau kecoa itu ya dari zaman dulu sampai sekarang itu pasti itu sama dan dia itu bisa lebih tahan gitu. Karena dia itu kenapa dia bisa lebih tahan, karena dia itu bisa lebih banyak menghasilkan turunannya itu. Jadi nanti ini sih sebenarnya si melekat. Kalau di alam itu bukan hukum rimba yang berlaku, yang besar dan kuat itu lebih banyak bertahan daripada yang kecil. Malah kalau yang kecil ukurannya tapi dia itu jumlah reproduksi atau keturunannya itu lebih banyak, itu biasanya yang lebih banyak bertahan. Nah itu ada ketam juga itu, kalau kalian ke laut ketemu ini hewan ketam itu dari 200 juta tahun yang lalu sampai sekarang itu tidak mengalami evolusi. Kemudian ini ya, untuk Homo sapiens manusia itu terbagi dalam ras 25.000 tahun yang lalu. Ada ras Mongoloid, Australopithecus, Caucasoid, Cosanoid, dan Negroid. Ini biasanya dibedakan dari warna kulitnya, variasi warna kulitnya. Jadi manusia itu tidak mengalami evolusi yang begitu berarti, hanya mungkin dari perubahan bentuknya ataupun dari perubahan warna kulitnya karena tersebar ke lingkungan yang berbeda. Lingkungan yang panas jadi lebih hitam, lingkungan yang dingin lebih putih. Kemudian mengukur evolusi itu bisa mengukur kecepatan produksi gen, mengukur kecepatan perubahan bentuk morfologi, bisa dari giginya pertumbuhannya per 10 tahun, kecepatan timbulnya taksa, makin banyak makin cepat. Kemudian dengan alometri, dalam tiap individu kecepatan antara tinggi badan dan lebar badan tidak sama. Alomorfisme itu sebenarnya alometri, namun pada berbagai organisme yang hidup satu massa. Kemudian juga kecepatan evolusi morfologinya, kemudian kecepatan pembentukan dan pemunahan, dan kecepatan perubahan protein dalam dirinya itu.
Kemudian Charles R. Darwin ini, semua makhluk hidup yang ada di bumi ini hasil keturunan dari moyang yang sudah mengalami perubahan. Oh, ini sudah kan tadi ya. Bahwa spesies itu yang berevolusi itu pasti ada perbedaannya itu, meskipun dari satu nenek moyang yang sama. Kemudian manusia sebagai makhluk hidup tentu juga dipengaruhi oleh seleksi alam. Dan perubahan evolusi terjadi oleh beberapa kekuatan, paling utama yaitu dari seleksi alam. Berdasarkan pada dua kenyataan dan dibuat dua kesimpulan, yaitu variabilitas dan keturunan itu lebih banyak daripada yang hidup. Yang lebih fit yang hidup, dan ciri yang diperoleh dari seleksi tersebut akan diwariskan. Jadi istilah struggle of for life itu, dia itu menemukan bahwa dia itu ini lebih kuat ini daripada hukum rimba ataupun hukum kekuatan di alam itu. Jadi yang lebih sesuai fit dengan lingkungannya atau lebih bisa beradaptasi dengan lingkungannya, yaitu dia itu punya keturunan yang banyak dibandingkan jumlah keturunan yang sedikit itu, meskipun dari ukuran badannya itu kalah gitu. Kemudian asal mula spesies, semua spesies itu dapat menghasilkan keturunan lebih cepat daripada pertambahan suplai makanan. Jadi itu menghasilkan keturunan itu lebih banyak daripada pertambahan suplai makanan yang ada di bumi. Jadi pada masa dahulu itu kalau makhluk hidup itu semakin banyak, kemudian dia itu hanya memanfaatkan sumber daya yang ada di alam, otomatis sumber daya alam yang ada di bumi itu semakin sedikit itu. Jadi itu kenapa manusia itu sifatnya perusak pada mulanya, karena dia itu sifatnya eksplorasi, penjajahan terhadap muka bumi. Jadi semua yang ada di bumi itu, baik tumbuhan hewan itu lama kelamaan akan habis. Semua makhluk hidup ini menunjukkan variasi, tidak ada dua individu dari satu spesies yang benar-benar sama. Jadi meskipun satu spesies saja itu pasti ada perbedaan dari morfologinya. Karena ada lebih banyak individu daripada yang mungkin dapat survive, terjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Baik itu dari variasi dalam ukuran, kekuatan, atau ciri lain, yang penting untuk survival akan menghasilkan keuntungan ataupun kelebihan daripada yang lainnya. Variasi tersebut akan diwariskan pada generasi berikutnya. Ciri yang tidak menguntungkan akan lebih sedikit diturunkan daripada ciri yang menguntungkan. Dalam kurun waktu geologis lama, variasi yang sukses ini akan menghasilkan perubahan besar yang akan menghasilkan spesies baru. Jadi yang diuntungkan itu saja yang akan lebih bertahan itu, menghasilkan spesies yang baru. Kemudian ini adalah era-era pada zaman dahulu itu ya, dari awal mula bumi itu, dari era arkenoik itu masih muncul makhluk pioner pertama dari tumbuhan, dari alga biru yang sangat primitif, kemudian ada alga mikro, dan seterusnya itu sampai sekarang itu. Jadi ada masa pionernya itu kan, kalau nggak salah apa ya dulu itu dipelajari itu, ada zona apa ya di ekologi itu yang saya kasih materi itu. Dari itu saya dulu kayak ekologi perairan apa ya, tumbuhan itu ada sekiranya itu masih masa pioner itu misalnya itu masih tumbuhan pioner pertama alga, kemudian setelah itu nanti muncul tumbuhan berikutnya yang lebih sesuai dengan lingkungannya, lebih tinggi lagi, kemudian ada semak-semak, kemudian ada tumbuhan tinggi, dan akhirnya muncul makhluk hidup hewan. Setelah itu sampai nanti itu masanya ke masa puncaknya yaitu masa klimaksnya itu. Jadi ada keseimbangan ekosistem. Sudah saya beri kayaknya dulu itu. Kemudian ini ada ordo primata. Ordo primata ini sebagai kelompok alami mamalia yang punya kecenderungan evolusioner. Jadi dia itu sudah banyak mengalami perubahan evolusi dari pemeliharaan struktur umum alat gerak, tangan dan kaki, kemudian mobilitas jari-jari terutama ibu jari dan lembu kaki, penggantian cakar dengan kuku, membedakan progresif moncong atau hidung, perluasan aparatus visual matanya itu,
penglihatannya itu binokular ke depan, kemudian reduksi indera penciuman ataupun bau, jadi indera penciumannya itu yang biasanya hidungnya ke depan itu sudah ke belakang. Kemudian modifikasi gigi, perubahan gigi termasuk perkembangan pola kuspes sederhana pada gigi molarnya. Kemudian juga terjadi perluasan otak dari faktor budayanya, dan menyediakan makanan ini fetus ataupun janin selama kehamilan. Jadi dia itu kalaupun dia hamil, dia pasti akan cari makan itu untuk menyediakan nutrisi bagi ini janinnya. Kemudian ciri-ciri umum primata, yaitu bisa menggenggam, jari-jarinya berkuku, oposabilitas, kedua mata itu menghadap ke depan, bisa mengenali warna, kepala lebih membulat karena visceronium lebih mundur, otot muka sudah lebih mobile. Jadi air muka wajah itu bisa berubah-ubah, ada spesies gigi yang khas, jadi ada yang gigi khusus untuk menyengkram, untuk menghancurkan ataupun menghaluskan. Otaknya bisa lebih besar, jadi kalau volume otaknya lebih besar, otomatis dia itu lebih pintar. Juga ada kelenjar susu, pada umumnya jumlah anak itu 1. Ciri fisiologis, masa ketergantungan anak itu bisa lebih lama, jadi dia itu anaknya bisa lebih banyak bergantung pada indukannya. Juga ada ciri sosial, ciri berkelompok itu dengan anggota kelompoknya itu. Kemudian ciri primata pada manusia bisa berdiri tegak, sudah ada fungsi dari kakinya, otaknya lebih besar dibandingkan anggota primata lainnya. Jadi manusia itu termasuk anggota primata itu karena mungkin dari struktur anatomi perbandingan morfologinya itu, tapi otaknya lebih besar. Juga ada kebebasan tangan, ada kebudayaannya itu. Budayanya manusia tentunya dia itu bisa menggunakan akalnya supaya dia itu untuk mempermudah dari ini kebutuhannya itu. Misalnya zaman batu, dia pasti menggunakan batu itu, entah untuk kebudayaan kehidupannya, entah itu di pembuatan alat-alat dapur. Kemudian ada zaman api, berarti manusia itu sudah bisa memakai api itu, mungkin dengan menggesekkan dari batu-batu alam. Kemudian ciri struktural primata yang berhubungan dengan nenek moyang manusia, pada dasarnya itu hidup di lingkungan arboreal, artinya dia itu ada yang masih hidup di pohonan gitu. Karena masa itu kan masih takut itu banyak hewan-hewan buas, jadinya bisa hidup di atas pohon gitu. Beberapa juga sudah ada yang hidup di terestrial. Jadi manusia waktu itu diprediksi itu ada yang sekiranya mungkin otaknya masih kecil, jadi dia itu masih berkembang ini di lingkungan pepohonan. Jadi pada pada kondisi yang aman, dia itu akan bawa untuk cari makan, setelah itu ke atas lagi. Sedangkan yang terestrial ini sudah bisa berkelompok itu untuk mencari makan gitu. Jadi hidupnya itu tidak menetap, bisa nomaden gitu. Kemudian alat gerak tangan kaki sudah teradaptasi untuk lingkungan arboreal dengan ibu jari yang dapat dibentangkan, jadi itu bisa lebih panjang itu, hampir seperti monyet itu dari tulangnya itu. Dan jari kaki besar yang merupakan modifikasi untuk menggenggam cabang pohon. Kemudian penglihatan dan pendengaran merupakan indera khusus yang dominan dengan perluasan daerah tertentu di otak untuk menerima sensor dari mata dan telinga. Kemudian pembesaran atau perluasan bersama-sama ruang otak, perkembangan bagian sel otak itu mempunyai ruang yang lebih besar. Juga ada generasi geligi dan kebiasaan makannya. Jadi kebiasaan makannya ini sudah, kalaupun ada budayanya, dia tidak akan mencontoh dari hewan itu, mungkin bisa dimasak. Nah, ini perbedaannya antara hewan dan manusia. Kemudian ini perjalanan evolusi Ordo-Primata. Itu dari zaman Paleosen, Ancestor, bisa dari insekta itu, malah dari insekta itu manusia itu. Kemudian juga ada lemur. Kalau lemur itu semacam monyet yang dia itu ekornya panjang. Dulu saya pernah lihat di sini ada itu sama Pak Dar itu, kelihatan itu lemur itu, dia itu hampir seperti anak kecil itu, tinggi itu, bulunya hitam, juga ekornya panjang itu.
Ini biasanya hidup di daerah-daerah yang sekiranya itu tidak terjamah oleh manusia. Kemudian ini taksonomi ordo primata. Kecil ya di sini ya, tidak kelihatan. Dan ini mungkin satu ancestor misalnya dari tupai, akhirnya nanti itu akan berubah menjadi organisme lainnya. Ini hanya prediksi saja itu. Ini juga, ini dari silsilah hubungan kekeluargaan itu. Misalnya zaman ini akan berubah menjadi apa. Jadi dari insekta menjadi posibilis itu Gampleosit, terus itu menjadi monyet, monyet menjadi pongit, pongit menjadi hominid. Nah itu dari monyet ke hominid itu yang dipertentangkan, karena pada zaman itu tidak bisa dibuktikan itu secara secara ilmiah lebih lanjut. Jadi beranggapan bahwa manusia itu nenek moyangnya itu salah satunya dari monyet. Ada yang bertanyakan kira-kira? Banyak ya materinya.